Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas SI 03 FTA Institut Teknologi Telkom Purwokerto ingin mempresentasikan hasil diskusi kami pada studi kasus di mata kuliah Manajemen dan Perilaku Organisasi. Sebelumnya, untuk kelompok 7 sendiri terdiri dari saya, Ade Tiara Rosalinda. Saya Uki Rahmawati. Saya Nanda Aisyah. Saya Triaji Morgana Kaban. Saya Rizal Sondartonang. Jadi itu tadi anggota kelompok kami. Kemudian untuk studi kasus yang kami dapatkan adalah pada kasus B di lembar yang telah diberikan oleh dosen kami. Kemudian untuk studi kasusnya adalah sebagai berikut, bisa dilihat pada slide. Kemudian kita akan langsung saja ke bagian pembahasan latar belakang masalah dari studi kasus tersebut. Dari studi kasus yang diberikan kita bisa menangkap bahwa Santoso adalah pegawai yang cukup lama mengabdi di perusahaan Clean Dream sebagai seorang supir selama 6 tahun, kemudian dipindahkan ke bagian ekspedisi selama 5 tahun. Karena merasa pekerjaan di bagian ekspedisi lebih berat daripada pekerjaan di Departemen Transportasi, maka Santoso mengajukan tambahan gaji yang dikabulkan oleh perusahaan. Pada narasi di atas, bisa kita lihat pertambahan gaji tersebut memiliki dampak positif terhadap kinerja Santoso. Dia selalu bekerja dengan baik dan konsisten tetap waktu dalam hal pengangkutan barang. Sampai detik itu, Santoso dengan jejak lamanya dia bekerja di Clean Dream adalah salah satu dari aset bagi perusahaan Clean Dream. Nah, kemudian terjadilah suatu kecelakaan pada Santoso ketika berlibur dengan keluarganya, di mana kakinya Santoso mengalami patah dan perlu beristirahat dalam waktu yang cukup lama hingga pulih kembali. Hal ini tentu terjadi di luar kuasa Santoso dan juga tidak termasuk ke dalam hal yang berada di bawah kendali Santoso. Santoso mencoba untuk meminta waktu tambahan karena kakinya masih terasa sakit. Setelah itu, ketika Santoso kembali bekerja di perusahaan, situasinya jelas sudah berbeda. Kaki Santoso yang mengalami kecelakaan tidak pulih seutuhnya sehingga menghambat pekerjaannya di bagian ekspedisi. Tentunya jelas mengandalkan kecakapan fisik seseorang. Fadlan, seorang supervisor, telah mencoba untuk memberikan pekerjaan di depan meja sebanyak mungkin kepada Santoso, tetapi tetap saja banyak terjadi keterlambatan dalam pengiriman barang di bagian ekspedisi. Setelah tepat 11 tahun lamanya Santoso bekerja di Clean Dream, Fadlan sering mendapat keluhan dari pegawai baru yang harus menutupi pekerjaan Santoso yang terbengkalai, padahal gaji dari para pegawai tersebut hanya setengah gaji dari Santoso. Tentunya hal ini jika dibiarkan akan menjadi konflik berkepanjangan. Fadlan sudah menilai performa kerja Santoso semenjak kecelakaan tersebut dan memang performanya menurun sangat drastis sehingga Fadlan berpikir untuk memberhentikan Santoso. Di satu sisi, Fadlan juga berpikir opsi agar Santoso bisa dipindah tugaskan, namun Fadlan merasa kurang optimis terhadap opsi tersebut karena Fadlan tidak merasa yakin Santoso akan bekerja seperti dulu lagi. Dari narasi dan keterangan studi kasus di atas yang telah disebutkan, kita dapat mengambil beberapa fakta, di antaranya yang pertama, Santoso merupakan karyawan dari perusahaan Clean Dream yang sudah bekerja selama 11 tahun lamanya. Yang kedua, Santoso memiliki performa yang baik dan selalu konsisten dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang ketiga, kecelakaan yang dialami Santoso terjadi di luar kekuasaan Santoso. Yang keempat, kecelakaan terjadi di luar jam kerja Santoso. Yang kelima, kecelakaan tersebut membuat kemampuan fisik Santoso menurun, sehingga Santoso tidak cocok lagi bekerja di bagian ekspedisi yang membutuhkan keahlian fisik.
Yang keenam, performa Santoso menurun drastis dan banyak tugas yang terbengkalai. Yang ketujuh, adanya cikal bakal konflik lainnya dari keluhan para pegawai lain yang harus menambal pekerjaan Santoso. Yang kedelapan, Fadlan memiliki dua opsi terhadap kasus Santoso. Yang pertama memberhentikan dan yang kedua menyarankan untuk dipindah tugaskan. Yang kesembilan, pendapat Fadlan mengenai Santoso kemungkinan tidak akan bekerja seperti dulu lagi jika dipindah tugaskan, merupakan asumsi Fadlan yang belum menjadi suatu fakta. Lalu dari studi kasus Santoso sebelumnya, muncullah satu rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, peraturan hukum apa yang berlaku untuk situasi ini? Dan yang kedua, apakah supervisor Santoso dapat memecat Santoso secara legal? Yang ketiga, haruskah supervisor Santoso memberhentikan Santoso? Dan yang keempat, pilihan macam apa yang dimiliki supervisor Santoso untuk menangani masalah ini? Apa yang harus dilakukan supervisor Santoso? Hasil diskusi. A. Hukum yang berlaku kasus Santoso ada pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sedangkan hukum-hukum lainnya yang juga mendukung dan berlaku pada kasus ini adalah 1. Hukum tentang aturan hubungan kerja, pasal 50 Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang menyatakan hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian antara pengusaha dan pekerja atau buruh. Kemudian selanjutnya ada juga hukum tentang legalitas pemutusan kerja. Di sini ada 3 undang-undang yang mengaturnya. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 153 Ayat 1 huruf A yang berbunyi bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja atau buruh berhalangan masuk kerja karena sakit, menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Kemudian pekerja atau buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 pada pasal 193 ayat kedua yang berbunyi pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 sebelumnya batal demi hukum dan pengusaha wajib memperkerjakan kembali pekerja atau buruh yang bersangkutan. Kemudian undang-undang yang terakhir mengenai legalitas pemutusan kerja tersebut adalah Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 165 yang menyatakan bahwa pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja atau buruh karena perusahaan pilot dengan ketentuan pekerja atau buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang pesangon penghargaan masa kerja sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4. Yang ketiga, hukum mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial UU Ketenagakerjaan pasal 136 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat. Dalam penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Yang keempat, hukum tentang kecelakaan kerja Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 4 yang berbunyi, kecelakaan kerja yang terjadi dalam hubungan kerja termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Yang kelima, ada hukum yang mendefinisikan mengenai kecacatan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 1 di angka yang ke-15.
yang menyatakan cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurangnya atau hilangnya kemampuan bekerja untuk menjalankan pekerjaannya. Yang keenam, ada hukum tentang pedoman penyelesaian kasus kecelakaan kerja yang penyakit akibat kerja dalam keputusan Menteri Tenaga Kerja nomor 609 tahun 2012 angka yang ke-7. Legalitas pemecatan Santoso. Supervisor dapat memberhentikan Santoso tidak secara langsung namun dengan merekomendasikan pemberhentian Santoso ke pihak yang memegang wewenang tersebut. Supervisor juga bisa memberikan alasan yang jelas mengenai pemberhentian Santoso yang diakibatkan oleh penurunan kinerja akibat kecacatan fisik. Terlebih lagi, mempertimbangkan bahwa perusahaan Clean Dream bergerak di bidang pelayanan yang memerlukan kemampuan fisik. Namun berbicara tentang legalitas pemberhentian Santoso, apakah pemberhentian Santoso dengan alasan tersebut legal secara hukum? Kemudian di penjelasan sebelumnya pada bagian hukum yang mengatur legalitas pemutusan kerja, Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 153 Ayat 1 menyatakan bahwa perusahaan dilarang untuk melakukan pemutusan hubungan kerja yang di dalamnya termasuk alasan pekerja atau buruh yang dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Kemudian dilanjut lagi pada pasal yang sama bahwa pemutusan kerja dengan alasan seperti pada ayat 1 dinyatakan batal atau tidak sah. Sampai sini kita bisa menangkap bahwa ada kemungkinan pemberhentian Santoso tidak legal secara hukum. Kemudian di UU lainnya, pada UU Ketenagakerjaan pasal 165 yang menyatakan bahwa perusahaan dapat melakukan pemutusan hubungan kerja apabila perusahaan mengalami pilot dengan beberapa ketentuan. Undang-undang tersebut melegalkan pemutusan hubungan kerja. Namun, apakah kasus Santoso termasuk ke dalam konteks yang diatur pada undang-undang tersebut? Seperti yang kita ketahui dari narasi studi kasus sebelumnya, bahwa alasan Fadlan ingin memberhentikan Santoso adalah karena performanya yang menurun akibat kecacatan fisik yang dimilikinya semenjak terjadinya kecelakaan. Pada narasi tersebut tidak ada disebutkan pernyataan bahwa perusahaan sedang mengalami pilot. Walaupun memang Santoso memperlambat proses bisnis, namun tidak sampai sekrusial itu hingga menyebabkan perusahaan pilot. Sehingga legalitas yang dijelaskan pada Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 165 itu tidak bisa digunakan pada kasus Santoso. Sampai sini, legalitas pemberhentian kerja Santoso bergantung pada UU Nomor 13 Tahun 2003. Isi UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 153 Ayat 1 ada menyebutkan tentang dilarangnya pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja atau buruh yang dalam keadaan cacat tetap. Mengenai definisi kecacatan ini sendiri lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 15 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 609 tahun 2021 angka 7. Pada UU nomor 40 tahun 2004 disebutkan bahwa cacat adalah keadaan berkurang atau hilangnya fungsi tubuh atau hilangnya anggota badan yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan pekerja untuk menjalankan pekerjaannya. Dari penjelasan pada narasi studi kasus sebelumnya, keadaan Santoso termasuk ke dalam definisi yang dijabarkan pada undang-undang tersebut sehingga jelas bahwa Santoso memenuhi keadaan. Pekerja buruh atau buruh yang dalam keadaan cacat tetap pada UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 153 Ayat 1. Namun tidak berhenti sampai di situ. Pada klausa selanjutnya di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 153 Ayat 1 yang berbunyi, pekerja atau buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Ada keterangan mengenai sakit yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja.
Untuk klaim jaminan kecelakaan kerja yang diatur menurut PP nomor 44 tahun 2015 juga dijelaskan bahwa jaminan kecelakaan kerja atau JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Sampai sini kita bisa menggarisbawahi bahwa aspek kecelakaan kerja yang disebutkan di dua hukum tersebut. Definisi kecelakaan kerja diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 14 yang berbunyi, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Membandingkan definisi kecelakaan kerja tersebut dengan kecelakaan yang dialami Santoso, jelas bahwa kecelakaan yang dialami Santoso tidak termasuk ke dalam kecelakaan kerja karena Santoso mengalami kecelakaan saat berlibur bersama keluarganya. Maka untuk klaim JKK sendiri, kasus Santoso mungkin tidak berlaku atau akan sulit berlaku. Sedangkan mengenai legalitas pemberhentian kerja Santoso dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 153 Ayat 1, Santoso termasuk ke dalam keadaan cacat tetap sehingga tidak bisa diberhentikan secara legal. Namun pada klausa selanjutnya, kasus Santoso juga tidak memenuhi definisi kecelakaan kerja yang dijabarkan pada beberapa pasal UU Ketenagakerjaan serta Santoso juga tidak bisa mendapat jaminan kecelakaan kerja. Pengambilan keputusan apakah pemecatan Santoso legal atau tidak secara hukum berakhir pada percabangan. Sampai sini mungkin pihak yang lebih mengerti mengenai seluk-beluk menghukum serta penjabaran isi undang-undang bisa dan mampu mengambil keputusan tersebut. Namun untuk hasil diskusi kami ini kami cukupkan seperti di atas. Kelayakan pemecatan Santoso. Berbicara mengenai kelayakan pemberhentian Santoso sendiri berarti kita sudah keluar dari zona hitam dan zona putih hukum. Dalam artian kelayakan pemberhentian Santoso mungkin akan berbeda dengan kelayakan yang dinyatakan dalam hukum. Di sini kita berbicara mengenai pengambilan keputusan yang etis untuk keadaan Santoso. Penilaian setiap orang terhadap kelayakan pemberhentian Santoso tentu akan berbeda-beda tergantung dengan persepsi dan perspektif dari tiap dan nilai yang mereka anut. Pemberhentian Santoso bisa dikatakan layak karena Santoso sudah tidak bisa bekerja dengan performa yang baik dan bahkan menyebabkan kerja 2 kali lipat sampai pegawai lainnya untuk yang memicu terjadinya konflik. Ada kemungkinan jika Santoso tetap berada di bagian ekspedisi karyawan lain akan kewalahan, sedangkan Santoso yang gajinya lebih besar dari pegawai lain malah tidak melakukan pekerjaan yang sesuai dengan gaji yang ia terima. Kemudian di satu sisi pemberhentian Santoso juga dinilai tidak layak karena kecelakaan yang dialami Santoso bahkan bagi Santoso sendiri pun tidak ingin mengalaminya dan benar-benar terjadi di luar kendali. Santoso sudah mencoba untuk bekerja kembali namun keterbatasan fisiknya memang menjadi kendala bagi Santoso. Terlebih lagi mempertimbangkan kontribusi Santoso selama 11 tahun terhadap perusahaan. Walaupun mungkin kontribusinya tidak sebesar pemangku jabatan lainnya, namun loyalitas, konsistensi, dan performa Santoso selama 10 tahun sebelumnya juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Santoso mungkin saja melakukan pekerjaan, tapi dengan catatan pekerjaan yang tidak berat. Apabila supervisor mengambil langkah untuk memberhentikan Santoso, Fadlan harus memikirkan ke depannya apakah ada pekerjaan lain yang mampu bekerja melebihi performa Santoso. Ada baiknya juga jika supervisor mengambil langkah melatih mental dan fisik tenaga pegawai yang baru yang masih setengah gaji dari Santoso sehingga ia bisa mendapatkan gaji yang sama nominalnya dengan Santoso apabila pegawai baru tadi dapat seimbang dengan kinerja Santoso. Kembali lagi, penilaian mengenai kelayakan atau haruskan supervisor memberhentikan Santoso akan berbeda di setiap pribadi yang melihat ke dalam permasalahan ini. Jika menggunakan hukum, keputusan dapat diambil dengan mudah sesuai fakta yang ada, tetapi berbicara tentang persepsi, ada banyak hal lain yang juga perlu dipertimbangkan.
Nah, maka dari itu ada baiknya jika supervisor melihat ke value atau misi yang diemban perusahaan ketimbang melihat pendapat orang lain. Ketika menyesuaikan pendapat orang lain dengan keadaan Santoso, maka keputusan atau pendapat yang akan diterima supervisor tentu bervariasi. Namun, ketika supervisor menyesuaikan kasus Santoso dengan value yang dimiliki perusahaan, maka pengambilan keputusan dapat dilakukan. Contohnya, semisal perusahaan berfokus pada keefektifan proses bisnis dan lancarnya kegiatan bisnis baik internal maupun eksternal. Jika dibandingkan dengan fokus atau value perusahaan tersebut, maka mungkin supervisor memang harus memberhentikan Santoso. Namun jika value dari perusahaan adalah untuk memiliki proses bisnis dan kegiatan bisnis yang baik serta sehat dan mampu memberdayakan masyarakat sekitar serta merangkul pegawainya, maka supervisor mungkin dapat mengundurkan niatan untuk memberhentikan Santoso. Lalu keharusan atau kelayakan supervisor memberhentikan Santoso dipengaruhi banyak aspek, positif maupun negatif. Maka dari itu, mempertimbangkan semua kemungkinan dan menyesuaikan dengan value perusahaan bisa jadi jalan yang terbaik. Pemecahan masalah. Berdasarkan hukum mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 136 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, penyelesaian perselisihan hubungan industrial wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh secara musyawarah untuk mufakat. Dalam penyelesaian secara musyawarah dan untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka pengusaha dan pekerja atau buruh atau serikat atau pekerja buruh menyelesaikan perselisihan hubungan industrial melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Maka supervisor bisa terlebih dahulu melakukan musyawarah bersama Santoso untuk mencapai mufakat dan mempertimbangkan serta mendiskusikan berbagai kemungkinan yang ada. Dari sisi supervisor, mungkin supervisor sendiri memiliki dua opsi yang dapat dipertimbangkan. Pertama adalah memindahkan Santoso. Walaupun perusahaan Clean Dream berfokus pada kemampuan, namun pasti di beberapa divisi perusahaan ada yang tidak membutuhkan kemampuan fisik. Jika Santoso tidak memiliki skill yang mumpuni, maka perusahaan dapat memberikan Santoso pelatihan atau workshop di skill yang dibutuhkan oleh divisi lain yang tidak memerlukan fisik, sehingga kekurangan fisik yang dimiliki Santoso tidak akan menjadi masalah lagi, serta untuk menghindari terjadinya konflik di bagian ekspedisi apabila Santoso tetap diperkerjakan di bagian sana. Kemudian opsi yang kedua adalah memberhentikan Santoso. Jika memang Santoso tidak bisa mencapai standar kemampuan perusahaan lagi, bahkan setelah dipindah tugaskan atau diberikan pelatihan, maka tidak ada jalan lagi bagi perusahaan selain berhentikan Santoso. Namun perusahaan juga harus memenuhi hak pemberhentian Santoso berupa upah pesangon sebesar 9 bulan upah per bulan, kemudian uang penghargaan sebesar 4 bulan upah, dan uang pengganti hak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 156. Sebelum memutuskan untuk memecat Santoso, sebaiknya Santoso diberikan kesempatan untuk dipindah ke divisi lain yang memiliki jenis pekerjaan yang lebih ringan. Jika Santoso mampu menangani pekerjaan tersebut dengan baik, sebaiknya supervisor memberikan kesempatan Santoso untuk terus bekerja. Namun, apabila Santoso tetap tidak bisa bekerja secara optimal, supervisor mungkin harus memberhentikannya. Dalam hal ini, supervisor harus mengambil langkah yang bijak dan mementingkan kemajuan perusahaan. Supervisor bisa melatih dan memotivasi pegawai baru agar dapat bekerja dengan optimal. Kalaupun pegawai baru tidak sanggup akan bekerja dengan mengirimkan paket yang tidak tepat waktu, boleh menambah pegawai baru untuk ketepatan waktu. Santoso bisa dipindah tugaskan posisi bekerjanya. Sesudah ia pulih, ia bisa kembali ke posisi awal bekerja dengan dapat bekerja optimal lagi. Supervisor juga dapat memberikan pilihan pekerjaan yang sesuai atau ringan untuk Santoso, membuat job desk yang baru untuk staf di bawahnya,
mengontrol dan memberikan evaluasi serta memotivasi staf di bawahnya agar dapat melaksanakan tugas dengan baik. Kalau pernyataan supervisor yang mengkhawatirkan apakah Santoso akan bekerja dengan baik di divisi lain hanyalah sebuah asumsi dan kekhawatiran. Semuanya kembali kepada kemauan Santoso, apakah dia mau bekerja keras atau memilih untuk menyerah dengan keadaannya. Di satu sisi, perusahaan juga menawarkan dan memfasilitasi pilihan lainnya agar Santoso masih dapat terus berkontribusi bagi perusahaan. Kesimpulan dan saran. Kasus Santoso diatur oleh hukum pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta didukung oleh beberapa undang-undang, PP, serta ketetapan menteri. Selanjutnya, kesimpulan mengenai legalitas pemberhentian Santoso dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 153 Ayat 1. Namun, kasus Santoso sendiri cocok dengan keadaan yang dijabarkan pada ayat tersebut. Tetapi ditemukan juga ketidaksesuaian pada bagian kecelakaan kerja dikarenakan Santoso tidak mengalami kecelakaan di masa, di lingkungan, atau di hubungan kerja. Namun, Santoso benar mengalami kecacatan fisik sehabis kecelakaan tersebut, sehingga pengambilan keputusan apakah pemberhentian Santoso legal atau tidak kami putuskan, melainkan kami jadikan kesimpulan terbuka untuk para ahli lainnya yang lebih mengerti penjabaran undang-undang mengambil keputusan tersebut dengan benar. Yang ketiga, mengenai keharusan pemberhentian Santoso atau kelayakan pemberhentiannya sendiri akan berbeda-beda pendapat di setiap kepala tergantung dari persepsi dan perspektif orang yang melihat kasus tersebut. Selain itu, ada banyak hal yang juga bisa perlu dipertimbangkan positif dan negatifnya, sehingga legalitas dan kelayakan mungkin akan berbeda. Ada baiknya supervisor mengukur keputusan ini dengan menyesuaikan keadaan yang ada dengan nilai atau value serta visi dan misi perusahaan agar setiap keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan bersama. Kesimpulan terakhir yang dapat kami ambil yaitu supervisor dapat melakukan musyawarah terlebih dahulu kepada Santoso daripada harus mengambil keputusan secara sepihak. Supervisor dapat menawarkan terlebih dahulu opsi pemindahan kerja dan memberikan fasilitas pelatihan kemampuan. Selebihnya kembali lagi pada kemampuan dan ketekunan Santoso karena dari pihak perusahaan dan Fadlan sebagai supervisor juga sudah memberikan fasilitas tersebut. Saran pertama, sebelum mempertimbangkan opsi pemberhentian Santoso, ada baiknya dari pihak perusahaan mempertimbangkan legalitas pemberhentian tersebut terlebih dahulu agar tidak terjadinya pelanggaran hukum. Yang kedua, sarannya supervisor dapat mengambil keputusan dengan mengacu kepada nilai, visi, dan misi yang dimiliki perusahaan dengan mempertimbangkan kepentingan bersama. Yang ketiga, supervisor dapat menawarkan dan memfasilitasi kemungkinan pemindahan kerja ke divisi yang tidak memiliki kebutuhan atau kekuatan fisik, kemudian menilai kembali kinerja Santoso saat itu. Lalu, setelah itu dapat mempertimbangkan kembali mengenai pemberhentian Santoso dan atau layak dipakai. Itu tadi merupakan akhir dari diskusi kami mengenai studi kasus pada mata kuliah manajemen dan perilaku organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.